Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Mengapa kita taat? Taat adalah sikap senantiasa tunduk dan patuh kepada yang memberi perintah. Tidak berlaku curang dengan mengurangi atau menambah, melainkan berbuat tepat seperti perintah. Mengapa ketaatan itu sangat penting? Mari kita melihat bersama-sama dalam contoh-contoh Alkitab berikut ini. Yang pertama adalah Raja Saul. Ada pertanyaan yang untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu sekalian. Apa dosa Saul yang membuat ia ditolak Tuhan? Jawabannya adalah ketidaktaatan. Pertanyaan yang kedua,
Apa dosa terbesar yang dilakukan oleh Daud? Dosa terbesar yang dilakukan oleh Daud adalah berzina, bahkan membunuh. Besar yang mana? Menurut kita, dosanya Saul atau dosanya Daud? Tentu saja menurut kita lebih besar dosa Daud. Tetapi mengapa Saul sampai ditolak Tuhan hanya karena tidak taat? Pertanyaan ini menggelitik hati saya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Saya merenung-renungkan mengapa Saul sampai ditolak oleh Tuhan hanya karena dia tidak taat. Lalu saya menemukan ini, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ketaatan erat kaitannya dengan iman percaya kita. Saat kita tidak percaya kepada seseorang, apakah mau kita mentaati perintahnya? Tentu saja tidak. Begini contohnya. Ketika kita sakit, kemudian kita pergi ke seorang dokter. Dokter itu memberikan resep kepada kita, tetapi di dalam hati kita tidak yakin, tidak percaya kepada diagnosa dokter tersebut. Entah karena perawakannya, entah karena cara bicaranya, kita tidak yakin kepada dokter itu. Kira-kira, apakah kita mau membeli resep tersebut? Pasti kita tidak akan mau. Kita akan pergi ke dokter lain dan mencari second opinion, kemudian membeli resep dari dokter yang kita percayai. Nah, saat kita tidak taat pada Tuhan, artinya kita tidak percaya dan meragukan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Samuel 13, saat itu Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri karena terlalu lama menunggu Samuel yang tidak kunjung datang. Saul menjadi tidak taat kepada perintah Tuhan karena ia takut. Saul meragukan kalau Tuhan pasti menolong dia tepat pada waktunya dan apapun yang terjadi. Dia tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1 Samuel 15, pada saat itu Saul berperang dengan bangsa Amalek dan Tuhan menyuruh dia untuk menumpas bersih semua bangsa Amalek. Saul tidak taat. Saul tidak menumpas bersih Amalek seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia malah menyisakan Raja Agag dengan ternak-ternak yang terbaik. Dengan alasan ia akan mempersembahkan korban-korban yang terbaik itu untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi ia tidak taat. Apa alasan yang sebenarnya? Di dalam 1 Samuel 15 ayat 24 berbunyi demikian, "Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Saul tidak percaya kalau Tuhan bisa, Tuhan mampu untuk mengokohkan tahta kerajaannya. Ia malah taat kepada rakyat karena ia takut, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu Nuh. Di dalam Kejadian 6, Nuh disuruh untuk membuat bahtera sedemikian besar dengan bahan, model, ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tentu tidak mudah hal ini dilakukan dengan keterbatasan peralatan saat itu. Tetapi dituliskan di Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa tidak ada sama sekali tawar-menawar antara Nuh dengan Tuhan. Kalau seandainya kita menjadi Nuh, mungkin kita akan menawar Tuhan dengan cara, Tuhan mungkin bahteranya bisa diperkecil agar bisa lebih cepat selesainya. Tuhan mungkin kayunya bisa diganti supaya lebih gampang mencarinya. Mungkin akan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi Nuh tetap taat. Nuh taat karena apa? Nuh taat karena ia percaya penuh kepada Tuhan. Buktinya mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita melihat di sini bahwa ketaatan sangat erat kaitannya dengan iman percaya, Bapak Ibu. Kita lihat contoh yang ketiga, yaitu Abraham di dalam Kejadian 22. Mengapa Abraham taat untuk mempersembahkan Ishak? Karena iman percaya juga kepada Allah. Buktinya kita lihat lagi di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19.
Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji nama Tuhan, kita lihat di sini Abraham percaya penuh kepada Tuhan. Karena itu ia mau mempersembahkan Ishak. Karena ia percaya bahwa sekalipun Ishak nantinya akan dipersembahkan, Allah berkuasa membangkitkan Ishak. Contoh yang keempat, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 tentang orang muda yang kaya. Nah, orang muda yang kaya ini disuruh oleh Tuhan untuk meninggalkan semua hartanya dan pergi mengikut Yesus. Saya berandai-andai, bagaimana seandainya kalau saat itu orang muda ini taat? Ada kemungkinan ia akan seperti Abraham, disiapkan gantinya oleh Tuhan. Ada kemungkinan juga ia akan menjadi seperti Ayub, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Mungkin kalau saat itu dia taat, namanya akan tercatat di dalam Alkitab dan cerita perjalanannya bersama Yesus akan terus berlanjut sampai panjang, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita belajar, saat kita tidak mentaati instruksi pertamanya Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat instruksi kedua atau jalan kedua yang terbuka yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Kita hanya akan berhenti sampai di titik itu saja kalau kita tidak taat. Kita tidak akan melihat jalan-jalan berikutnya yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Maka dari itu mari pada pagi hari ini kita mau belajar untuk percaya dan taat saja sama Tuhan. Maka kita akan berjalan terus bersama Tuhan dan melihat hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Puji nama Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu kami menjadi anak-anak yang taat Tuhan kepadamu. Karena kami percaya dan beriman sungguh kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan sudah menyediakan rancangan-rancangan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah kami hati yang taat dan hati yang teguh Tuhan. Percaya penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menjalani hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh